Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya di Petualang. Kali ini kita akan eksplor jalan minyak yang berada di Minas. Jalan ini penghubung antara Pekanbaru dengan Ujung Tanjung, Bagan Batu, selanjutnya sampai ke Sumatera Utara. Nah, di jalan ini bisa teman-teman lihat banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Dan teman-teman pasti tahu Minas adalah stasiun bahan minyak bumi. Jadi di sini banyak pompa minyak yang dikelola oleh PT Chevron, dan kota Minas ini adalah salah satu kota yang berada di Kabupaten Siak. Nah, Minas ini bisa teman-teman lihat kondisi kota saat ini sudah begitu ramai dan padat. Banyak sekali mata pencarian penduduk di sini berdagang, berwirausaha, dan bekerja di perusahaan swasta seperti PT Chevron dan di pemerintahan daerah. Nah, sekarang kita sudah berada di dekat Pasar Minas, dan di sebelah kiri bisa teman-teman lihat adalah kantor Telkom. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Pagi ini sangat cerah ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan videonya bisa teman lihat dengan terang, cas, dan tidak kabur atau tidak ngeblur ya teman-teman. Lahan-lahan yang berada di Minas kebanyakan dimiliki atau dikontrak mungkin ya oleh PT Chevron, karena di bawah bumi, di dalam perut bumi banyak sekali bahan bakar atau minyak bumi yang berada di Minas. Dan ini sampai ke Duri ya teman-teman. Kalau pernah teman-teman melihat di video saya sebelumnya yang berada di Perawang, itu di pinggir jalan kan ada pipa yang besar, itu pipa gede ya. Nah, itu sepanjang jalan yang berada di Perawang, pipanya itu adalah milik PT Chevron untuk pengiriman mungkin minyak bumi ya. Saya nggak tahu juga isi pipa itu apa. Nah, itu pengiriman mungkin atau entah apalah ya, transfer dari Siak Sri Indrapura atau dari BOB kilometer 55, pengirimannya sampai ke Duri atau Dumai. Nah, jadi bahan bakar minyak atau minyak bumi yang ada di perut bumi di kota Minas itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan saya juga pernah dengar ya, lahan-lahan warga tepat di bawahnya sampai-sampai itu dibeli oleh PT Chevron untuk mengambil minyak yang ada di bawahnya. Jadi sangat banyak sekali tanah warga di sini yang dibeli oleh PT Chevron untuk memperoleh minyak bumi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kantor-kantor atau gedung atau mungkin gudangnya dari kontraktor atau mitra kerja dari PT Chevron ya teman-teman. Nah, jalannya udah sangat bagus ya. Jadi kayaknya, dan memang betul bisa kita lihat jalan ini penuh perawatan dari Pemda setempat ataupun dari perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar daerah Minas ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada lapangan, sebenarnya itu adalah mungkin bekas tempat pengambilan pompa minyak atau pengambilan minyak. Itu di situ tempatnya ya, tempat pompanya. Mungkin sudah tidak aktif lagi atau bagaimana, saya kurang paham. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Untuk permukaan jalan di daerah Minas
banyak perbukitan ya. Jadi banyak jalan yang menanjak dan menurun, kemudian belokan kiri dan ke kanan. Jadi teman-teman kalau melewati jalan daerah Minas sampai ke Gelombang memang harus ekstra hati-hati karena banyak sekali kendaraan-kendaraan berat, truk-truk kayu, kemudian truk minyak, dan mobil-mobil box. Pokoknya alat-alat berat lah ya teman-teman ya, karena di sini adalah tempat laluan jalan lintas yang menghubungkan Pekanbaru dengan Medan. Mungkin kalau teman-teman melihat dan menghitung tanjakan dari tadi udah nggak terhitung ya. Jadi di sini memang betul jalannya perbukitan. Nah, mobil truk di depan itu adalah mobil perusahaan swasta yang ada di Minas. Jadi kalau kita pergi ke Medan teman-teman, atau ke Sumatera Utara lah ya, mulai kita dari perbatasan Bagan Batu sampai masuk ke Rantau Prapat, ada seperti apa, kalau orang-orang melihat mobil plat mobil kita BM atau plat sepeda motor kita BM, mereka sudah berpikiran ini orangnya dari Pekanbaru, berarti BM banyak minyak. Nah, sering sekali di daerah sana yang plat-plat BM, apalagi yang bawa mobil ya, sering di stop ya teman-teman, di stop untuk dicek kelengkapan surat-surat, kelengkapan aksesoris mobil, dan tidak jarang-jarang pengendara mobil yang melalui Rantau Prapat atau Aikenopan itu banyak sekali yang ditilang. Nah, jadi mungkin karena ada image dari orang-orang yang berada di Sumatera Utara itu BM banyak minyak gitu teman-teman. Padahal sebenarnya di kehidupan baik daerah Sumatera Utara ataupun Riau sebenarnya sama aja teman-teman ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang biasa, ada yang berkecukupan begitu. Oke tuh teman-teman, kita sudah berada di kilometer 30 ya. Bisa kita lihat masih banyak sekali tanah-tanah kosong, lahan kosong yang berada di sini, dan ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan masyarakat, dan tidak jarang-jarang di sini banyak juga yang kafe-kafe untuk persinggahan supir-supir truk jika mereka mengalami kelelahan dan beristirahat di kafe tersebut teman-teman. Asik sekali teman-teman ya. Cuaca hari ini sangat cerah sehingga videonya lumayan bagus kita upload ini. Mungkin karena masih pagi ya teman-teman, masih sepi saya lihat situasi suasana jalan Minas. Nah, seperti truk yang berada di depan kita, mungkin ini adalah truk CPO yang membawa bahan minyak bumi ke arah Dumai. Mungkin ya teman-teman, saya nggak tahu juga.
Biar lebih pasti harusnya kita tanya supirnya dulu, tapi biasanya ini adalah truk-truk tangki CPO. Dan penduduk suku yang berada di Kecamatan Minas ini, teman-teman, kebanyakan orang Batak, kemudian orang Cina, orang Minang, orang Jawa, dan ada orang-orang seperti pendatang lain ya. Di sini juga banyak bule ya teman-teman, orang Barat. Cuman mereka tinggalnya bukan di pemukiman warga, mereka tinggal di perumahan-perumahan PT Sepron. Dan jalan ini juga adalah salah satu akses jalan yang dipergunakan oleh truk-truk kayu yang membawa bahan-bahan baku kayu untuk ke Perawang, ke PT Indakiat, teman-teman ya. Dan di depan masih kita lihat ada truk tangki lagi, truk tangki CPO. Nah, barusan kita lihat juga selisih mobil truk tangki minyak CPO. Oke teman-teman, kita sudah berada di kilometer 38. Kita nanti sampai di kilometer 41 saja kita explore ya teman-teman. Nah, dan di sini bisa teman-teman lihat udah mulai rame lagi pemukiman penduduk. Mungkin kurang lebih 3 km lagi kita akan ketemu pasar atau pemukiman penduduk ya. Kalau dulu sekedar informasi teman-teman ya, kita melewati umpamanya dari Pekanbaru melakukan perjalanan ke Duri bisa menempuh jarak sekitar 2,5 jam atau 3 jam ya, melewati jalan Minas. Nah kalau sekarang, kalau dari Pekanbaru kita menuju Duri, kita sudah bisa melewati jalan tol teman-teman. Jadi kurang lebih kita sampai di pinggir, ada nama daerahnya Kota Pinggir ya. Itu kurang lebih 1 jam. Jadi sudah sangat berbeda sekali kalau kita melewati tol daripada melewati jalan Minas ini teman-teman.
Dan ada satu pengaruh dari jalan tol, itulah yang membuat jalan Minas ini menjadi agak sepi ya teman-teman. Jadi masih sangat banyak kendaraan-kendaraan yang melewati jalan tol, sehingga jalan ini sepi seperti ini. Sebelum ada jalan tol, saya masih ingat betul ya teman-teman, biasanya jalan ini ramai sekali dengan kendaraan-kendaraan truk bermuatan berat seperti truk-truk kayu, truk tangki, dan mobil-mobil box ya, dan mobil pribadi juga teman-teman. Dan di sini seringkali macet lantaran masih satu jalan. Tetapi kalau saat ini karena udah ada jalan tol, makanya jalan ini saya lihat menjadi berkurang kemacetannya ya teman-teman ya. Nah, sudah kita sampai di SPBU, sampai di sini dulu teman-teman ya. Karena di perjalanan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang melewati jalan Minas, bukan lewat tol ya teman-teman. Kalau ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, ataupun mungkin saya kurang pas menyampaikannya, saya terlebih dahulu minta maaf buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam petualang teman-teman.